ketika kita menyukai seseorang, itu yang tadi saya mukadimai ya. Kita mukadimai ini menyukai ini karena apa? Ya, untuk tidak mengatakan bahasa cinta. Ya. Untuk tidak mengatakan itu, karena cinta yang sesungguhnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat muslim dimanapun berada, alhamdulillah wa syukrulillah, wala haula wala quwata illa billah. Hari ini kita kedatangan Mas Panji Sadewa. Ini adalah rekan kita, sahabat kita yang ikut berjuang bersama kita. Beliau datang hanya dalam rangka untuk mengeluarkan cara pandang, ide, gagasan, unek-unek lah yang ada di hatinya. Kita tidak tahu ada apa, tapi sepertinya Mas Panji Sadewa ini akan mengungkapkan hal-hal yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Ya, ini mohon maaf Mas Panji ya, kita agak menjaga jarak, social distance, dalam rangka mengisi kekosongan waktu kita di tengah-tengah menebar dan menyebarnya virus corona. Mungkin kita perlu selang-seling dengan pertanyaan-pertanyaan, ide-ide, pandangan yang mungkin menggugah semangat hidup kita lebih jauh, khususnya anak-anak muda. Maklum Mas Panji ini dalam posisi masih muda, lihat wajahnya ganteng sekali, status luar biasa insya Allah, masih single dan pekerja keras. Tapi ada hal yang sepertinya kita perlu dengar, kita perlu saksikan, kita perlu lihat. Ada apa di balik kedatangan Mas Panji Sadewa saat ini? Kita lihat Mas Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah. Keadaan keluarga? Alhamdulillah sehat semua. Keluarga gimana, sehat Mas Panji? Alhamdulillah. Masya Allah, Bapak Ibu. Masya Allah, salam balik untuk Bapak dan Ibu, banyak melibatkan, menyibukkan Mas Panji. Mudah-mudahan beliau berdua rezekinya dilapangkan oleh Allah, kesehatannya diberikan kemudahan dengan segala kebaikan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya ada hal yang ingin diungkapkan dari tatapan wajah ini. Saya melihat ada hal yang sepertinya luar biasa yang akan diungkapkan saat ini di tengah-tengah, ya maklumlah. Isu kita saat ini luar biasa, gempar sekali di mana-mana terkait dengan darurat global COVID-19 ini. Ya, silakan Mas Panji, apa yang akan dihiburkan untuk kita saat ini? Ya, gini Ustaz, walaupun terjadi wabah corona nih, tapi kan untuk tetap teman-teman pastinya juga melakukan Social distance? Social distance. Oke. Nah, apalagi sama pasangannya. Masya Allah. Pasti kan. Oke. Pastinya. Ya, sama lockdown. Lockdown. Betul. Gitu. Tapi hatinya jangan di lockdown. Bisa saja bisa lockdown. Oh gitu ya. Alhamdulillah. Jadi gini Ustaz. Ya, ya. Teman-teman di luar sana, terutama yang lagi kasmaran atau bagaimana, lagi menyukai seseorang, pastinya belum tahu tentang apa sih ta'aruf. Kebanyakan anak-anak muda bilangnya aku ta'aruf sama A, aku ta'aruf sama B. Tapi Betul. dia pacaran. Ya. Nah, apa sih ta'aruf itu sebenarnya? Ya, kalau dari secara bahasa ya. betul. Dari secara luas, Ya. artinya. Kalau boleh balik bertanya ya Mas Panji ya. Sebelum tadi ada kata-kata menyukai ya. Mungkin yang Mas Panji sering dapatkan dari teman-teman, sahabat, atau siapapun lah mereka ya. Landasan mereka untuk menyukai seseorang, lawan jenis maksud saya di sini, itu kebanyakan apa dulu begitu? Ini kan jangan sampai disalah niatkan. Ya, satu, menyukai ini untuk apa? Ya, menyukai ini karena apa? Menyukai ini dengan siapa? Menyukai ini sudah pada waktunya apa tidak? Menyukai seseorang ini tepat apa tidak langkahnya? Ini kan harus kita pertimbangkan. Ya, itu mungkin yang Mas Panji bisa kasih gambaran global lah kira-kira ya sebelum masuk di wilayah ta'aruf itu.
Ya, alhamdulillah kan kebetulan saya juga baru lulus dari perkuliahan Ustaz. Ya. Dan sekarang kan lagi bekerja bersama-sama dengan teman-teman. Mm-mm. Nah, di sini kebanyakan yang pengalaman dari saya, teman-teman saya, Mm-mm. itu kebanyakan mahasiswa yang seperti itu Ustaz. Mm-mm. Karena yang SMA mungkin masih cinta monyet, maaf nih, yang ada di SMA nih. Ya. Tapi untuk teman-teman yang mahasiswa mungkin bilangnya ta'aruf gitu. Nah, ta'aruf ini apa sih sebenarnya? Gitu. Ya. Kan gitu. Oke. Dalam Islam itu yang pertama, menyukai seseorang dalam artian lawas jenis itu memang sudah ada aturan. Ya. Dalam hidup ini nggak ada yang tidak diberi aturan oleh Allah. Apapun, ya. Kita melangkahkan kaki kita, langkah pertama keluar dari rumah atau langkah kaki kita kemanapun, itu sudah ada aturan, ada syariat, ada tuntunannya. Jadi intinya sebenarnya nggak ada dalam hidup ini yang tidak menggunakan aturan hukum Allah. Nah, ketika kita menyukai seseorang, itu yang tadi saya mukaddimai ya. Iya. Kita mukaddimai ini menyukai ini karena apa? Ya, untuk tidak mengatakan bahasa cinta. Iya. Ya, untuk tidak mengatakan itu, karena cinta yang sesungguhnya itu adalah setelah menikah. Betul. Jadi kita kagum dulu, kita senang dulu. Ya. Munculkan rasa kagum, munculkan rasa senang. Munculkan kita ini memiliki rasa. Ada feeling. Ya, yang feeling ini apa? Semacam memiliki daya tarik, memiliki magnet yang kuat. Inilah yang saya senangi. Inilah yang saya sukai. Sebagai contoh begini, Mas Panji ketika akan makan ditanya sama orang, biasanya sarapannya apa begitu? Lalu Mas Panji mengatakan, saya biasanya sarapan nasi goreng, saya biasanya sego pecel, saya biasanya penyetan tempe begitu. Ini kan nggak bisa diganti dengan yang lainnya. Sarapan misalnya pagi-pagi sudah sarapan yang berat, coto Makassar misalnya begitu. Atau sup apa yang berat-berat gitu. Nah ini kan kalau kita nggak biasa itu susah. Wong kita nggak nyukai, nggak senang begitu. Nah yang pertama menyukai, menyenangi ini memang ada alasannya. Alasannya kenapa kok kita makan itu kok di pagi hari yang sederhana? Karena kebiasaan. Berarti kan ada argumen, ada alasan. Terbiasa. Nah, betul. Karena terbiasa. Karena kebiasaan kita seperti itu. Makan yang sederhana ketika sarapan di pagi hari. Sama ketika Mas Panji misalnya, saya menyukai seseorang. Atau ada seseorang yang mengatakan, saya senang sama dia. Saya ingin mendekati dia. Itu yang pertama. Dia menyenangi, menyukai, ini karena apa? Nah ini yang perlu ditata dulu. Banyak kaula muda, teman-teman kita, adik-adik kita, mahasiswa-mahasiswi saya juga banyak yang seperti itu Mas Panji ya. Mereka istilahnya apa ya? Menyenangi, menyukai seseorang itu bukan karena apa-apa. Ini kan jadi salah. Maka ketika ada seseorang yang menyenangi yang lainnya, seorang laki-laki menyenangi wanita, wanita menyukai seorang laki-laki, bangunlah kata kata suka, kata senang, kata kagum, ini karena Allah. Nah, kalau ini sudah karena Allah, baru diatur pada poin yang kedua tadi, ta'aruf. Jadi ta'aruf ini dari kata-kata arafa. Arafa itu memahami, mengetahui, ya, mengenal begitu ya, mengenali. Jadi at-ta'aruf ini ada proses. Ta'arafa ya ta'arafu. Ta'arufan. Jadi bukan hanya mengenal satu sisi, tapi saling timbal balik. Jadi yang laki-laki mengenalkan yang wanita mengenalkan pihak laki-laki. Yang laki-laki punya keluarga, punya saudara, punya kerabat, punya orang tua, apapun lah, dikenalkanlah kepada pihak wanita, yang wanita juga demikian. Dia akan mengenalkan pihak kepada pihak laki-lakinya, perempuannya itu tadi ya. Nah di sini terjadi apa ya istilahnya, saling mengenal. Itu sebenarnya at-ta'aruf secara umum. Nah cuman yang menjadi pertanyaan ini, apakah itu harus kita lakukan? Nah, apakah ini harus kita jalani begitu loh. Sementara misalnya untuk melakukan proses ta'aruf ini, mungkin ini teman bermain kecil,
kemudian mereka sudah lambat laun hidupnya berlama-lama, mereka hidup dalam satu kampung, tetangga, sudah saling kenal mengenal, apalagi seperti dalam tradisi dan budaya Arab. Mereka menikah ini dengan kerabat dan familinya, sudah saling kenal mengenal. Ini, nah, makanya proses ta'aruf ini kembali kepada kita. Kita ingin mengenalnya bukan dengan cara yang terjadi saat ini. Berpacaran, duduk makan bareng, kirim-kiriman apa, sana ngirim Pizza Hut, besoknya lagi sana ngirim apa begitu ya, selain Pizza Hut misalnya Dunkin Donat begitu ya, melalui WA. Ini yang terjadi kan ya, seperti itu, Ustaz. lah betul. Nah betul ya. Ini mungkin perlu diluruskan, bukan salah. Bukan salah ya, tapi perlu kita benahi. Artinya kan ya namanya manusia ini kan wajar kalau salah. Tapi kalau langkahnya berarti. betul. Tapi kalau kita sebagai temannya dapat Pizza Hut, dapat begitu ya, bersyukur kita, alhamdulillah kalau begitu ya. Alhamdulillah. Betul. Jadi Dapat cipratan rezeki. betulnya. Jadi kenapa itu kita katakan seperti itu? Karena hadis Rasulullah sendiri menyebutkan apa ya? La yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa dzu mahramin. Jadi nggak boleh terjadi apa berkumpulnya, terjadi saling bertatap muka, saling bertemu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa ada mahramnya. Nah, ya, kecuali dia bersama mahramnya itu tadi. Ini yang sebenarnya. Jadi proses ta'aruf yang perlu kita luruskan yang saat ini yaitu tadi banyak yang pacaran, banyak yang saling bertatap muka, bertemu dan yang lainnya. Ini yang mungkin barangkali perlu kita luruskan Mas Panji. Nah, maka tadi kalau pertanyaan Mas Panji ta'aruf itu seperti apa ya, ini sesuai kembali kepada kebutuhan kita. Karena ini cukup saling mengenal antara kedua belah pihak keluarga. Yang itu biasanya dalam budaya dan tradisi diiringi dengan makanan, oleh-oleh dan yang lain-lainnya. Terus begini Ustaz, yang terjadi kan banyak nih dari teman-teman yang sesebaya saya, bahkan di bawah saya yang bilang bahwasanya saya ta'aruf dengan A, saya ta'aruf dengan B, terjadi secara alami. Apakah ini sah-sah saja atau bagaimana Ustaz? Secara hukum Islam? Ya, karena ini proses mengenal. Proses mengenal orang ini kan banyak caranya. Proses mengenal ini banyak langkah-langkahnya. Ya. Ada yang proses mengenal itu dengan cara pihak kedua maupun pihak ketiga. Ya, dia punya teman, dia punya kawan. Ada juga yang proses kenalnya itu mungkin melalui tempat kerja. Ada yang proses mengenalnya itu melalui browsing. Jadi orang Indonesia menikah dengan orang di luar negeri, dengan Jepang, dengan Saudi ya. Ada yang proses mengenalnya ini juga dengan ya banyak sisi lah. Banyak sisi yang bisa dilakukan. Nah, menurut saya secara pribadi, karena at-ta'aruf ini adalah proses kenal mengenal, saling mengenal di antara kedua belah pihak. Ya, silahkan langkah itu dilakukan selama tidak berlebihan. Selama tidak bertentangan dengan hukum syariat. Ya, artinya ada batasan-batasan hukum yang harus ditaati. Sebagai contoh misalnya, saya ingin mengenal dia, tetapi bentuk pengenalan ini dengan cara menggoncengnya, membawanya kemana-mana, mengajak dia makan, ya ini nggak diperbolehkan. Yang hadisnya tadi kita sebutkan, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Di antara kita ini apa istilahnya berkumpul, saling meminang, saling bertemu, ya, kecuali dia ada mahramnya. Artinya apa di sini? Ya nggak boleh ya melakukan itu. Kalau memang ingin ya menikah, begitu ya. Menikah. Ini salah satu ketentuan. Jadi mungkin ada orang yang berkenalan itu dengan apa ya melibatkan apa istilahnya comblang ya istilahnya. Ada orang yang memperkenalkan dia. Ada juga kadang-kadang yang apa istilahnya dia berkenalan itu dengan menggunakan media apapun lah. Ya, dengan media apapun itu saya rasa tidak ada masalah karena itu proses yang akan mengantarkan dia pada khitbah atau dia langsung pada pernikahan. Nah,
Yang menjadi mutlak di sini tidak berlebihan. Jadi selama dia melakukan proses ini, mungkin SMS atau mungkin dia bicara WhatsApp, telepon, ya, WhatsApp, selama dia tidak berlebihan, tidak mengganggu kedua belah pihak ini, artinya pihak wanita tidak terganggu karena ada pihak laki-laki, yang laki-laki juga tidak terganggu karena pihak ada pihak perempuannya. Nah, ini kan kadang-kadang banyak fenomena yang terjadi itu lain. Ya, belum ada istilah khitbah, melamar, atau belum ada istilah akad nikah. Tapi yang laki-laki yang bekerja sudah sifatnya menyimpan pendapatannya di perempuannya, di wanitanya, ya calonnya ya, calonnya. Atau yang wanita ini belum punya hak apa-apa kepada laki-laki, sudah menuntut macam-macam, minta belikan emas, minta belikan tas, minta belikan sepatu, padahal statusnya belum ada apa-apa. Nah, ini yang kita harapkan, ya proses ta'aruf ini silahkan dilakukan dalam proses apapun selama tidak bertentangan dengan hukum syar'i. Karena kalau sudah berlebihan, ini pasti bertentangan. Kalau dia sudah berlebihan, berarti dia bertentangan, melawan tauhid jadinya. Karena kita melakukan sesuatu yang melampaui batas. Nah, silahkan melakukan itu selama tidak ada kaidah yang dilanggar dalam hukum agama Allah. Nah, untuk proses ta'aruf itu, Ustaz, kalau boleh tahu, berapa prosesnya itu berapa lama kira-kira, Ustaz? Dalam artian seperti ini, Ustaz. Terkadang kan ada yang pihak laki-laki, teman-teman yang laki-laki mungkin punya keraguan untuk melamar, punya keraguan untuk menikah, melangkah selanjutnya. Karena biaya, apa karena mungkin kebanyakan biaya sih, Ustaz? Ya, seperti itu. Ketika kita akan melaksanakan proses ta'aruf, ya, dari melepas kita, ketika kita sudah mengenal pasangan, lalu kita ingin melangkah ke wilayah berikutnya entah khitbah atau pernikahannya. Saran saya secara pribadi, yang pertama itu adalah atur niat kita, karena niat inilah yang sebenarnya membuka jalan semuanya. Yang pertama niat berarti. Niat benar. Yakinlah ini dilakukan karena Allah. Insya Allah. Namanya kita melakukan sesuatu ini karena Allah, ya insya Allah. Insya Allah Allah akan memberikan jalan keluarnya, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah, barang siapa yang selalu dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Arti kata takwa ini berarti dia melakukan kewajiban, meninggalkan larangan. Jadi selama hubungan dia ketika dia proses mengenal sang wanita atau sang wanita mengenal sang pria, dia benar-benar bertakwa kepada Allah. Enggak mau melakukan yang dilarang. Benar-benar melaksanakan yang diperintahkan. Dia akan memiliki ini hanya karena Allah. Maka insya Allah, ya ja'allahu makhraja. Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar. Jadi problem ini yang selama ini menjadi kesulitan karena dia mungkin ketakutan biaya, takut tidak direstui orang tuanya, tidak pede untuk mendapatkannya, menemukan kesulitan dan ganjalan karena mungkin masih tugas, masih masa pengabdian, atau yang bersangkutan yang calonnya masih sekolah atau gimana. Ini Allah akan membukakan jalan itu. Jadi kalau urusan rezeki kita serahkan kepada Allah. Karena Allah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena Allah yang akan selalu mendatangkan rezeki dari sesuatu yang tidak pernah disangka-sangka. Makanya Mas Panji, ketika niat ini sudah oke, langkah kedua, ya, jangan menunggu. Jangan menunggu dalam artian begini. Proses waktu ini adalah sesuatu yang harus segera untuk ditentukan. Kalau perlu dia sang laki-laki menyebut nadar atau gimana begitu ya. Sebagai contoh nadar seseorang misalnya begitu. Dia bernadar begini. Setelah Triple S, Smart School System selesai, akan ku selesaikan nasib dan hidupmu. Ini contoh, Mas. Ini kan ini memang bahasa ungkapan yang sederhana. Tapi bisa jadi kan ini mungkin sang penulis kata-kata itu dia bernadar kalau dia menginginkan untuk ada semangat hidup yang bangkit dalam hidupnya untuk memiliki siapa yang dituju pada kata-kata tersebut. Akan kuperjelas nasibmu, akan kutentukan kehidupanmu, akan kupinang dirimu, akan kupertegas statusku. Misalnya begitu. Jadi
panas ya. Pembahasan jadi. Nah, ini contoh, ini contoh ke Mas Panji ya. Nah, jadi Ini panas Ustaz. Ya. Pembahasannya tentang nada ini. iya, itu contoh Mas. Ini kan contoh saja Mas Panji ya. Jadi langkah setelah niat itu tadi, dia kan akan menentukan dalam artian waktu. Ya. Yang tadi saya sebut jangan lama-lama. Karena apa ya namanya semakin kita mengenal, semakin kita tahu, semakin ini fitnah ini akan muncul. Keraguan itu akan ada saja dalam hidup kita. Makanya yang terpenting dalam hidup ini ya kita memperjelas. Memperjelas kita ini akan bagaimana. Nah, yang ketiga, selama masa tunggu ini jaga baik-baik amanah Allah. Ya. Jadi aturan dan hukum yang telah Allah tetapkan ini kita pakai. Tidak boleh ada hubungan komunikasi yang berlebihan. Selama itu sifatnya menyelamatkan, mengingatkan, memotivasi, membesarkan hatinya, itu silahkan. Tanda petik tidak berlebihan. Ya, misalnya memotivasinya untuk ayo cepat belajar agar cepat selesai kuliah, nanti selesai kuliah kita menikah, atau misalnya karena dia sedang skripsi atau sedang KKN ya, ayo cepat selesaikan tugasnya, kita target bersama, mudah-mudahan 2 bulan ke depan kita bisa menentukan nasib kita berdua. Ini kan banyak ungkapan yang bisa dilakukan. Nah, jadi jaga baik-baik dalam proses yang ketiga ini, jangan sampai ada fitnah. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah. Nah, Karena kita sudah saling taaruf. Ya. Gini kan. Tapi ini terkadang itu dalam sebuah hubungan yang dibilang tadi perkenalan ya, Ustaz. Lebih tepatnya bukan ta'aruf ya, Ustaz. Khidbah. Saya bilang perkenalan karena belum ada persetujuan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Nah, di sini pihak laki-laki sudah istilahnya memberi kode di situ. Tapi pihak perempuan ini terkadang ini terlalu lugu. Ya. Mungkin selisih Usia. terkadang dari selisih usia dia masih memikirkan kuliah, yang pihak perempuan memikirkan kuliah, memikirkan keluarganya, memikirkan besok makan apa, seperti itu kan Ustaz. Tapi kan yang terjadi terkadang yang laki-laki ini sudah memberi kode di situ. Ya. Nah, itu bagaimana Ustaz? Apakah kita harus melangkah memperjelas itu? Apakah kita pending dulu atau bagaimana? Oke. Hidup ini kan harus jelas. Harus sesuai dengan proses. Harus jelas alur hidupnya. Mungkin setiap orang tidak akan sama. Ya. Ada 2 orang yang berusia 15 tahun. Ini kan masa perkembangan 2 anak yang 15 tahun ini nggak bisa kita buat sama. Ya. Berat badannya berbeda. Ya. Hobinya berbeda. Cara dia berjalan berbeda. Itu kan nggak bisa dibuat sama. Ya. Nah, tapi ketika ada orang yang memang dalam posisi, dia memang harus mengatakan itu. Harus melakukan itu. Qulis sarahah. Katakan dengan lapang dada. Ya. Jadi kita mengenal seseorang itu benar-benar kita gentle begitu. Kita jelas. Sampaikan apa yang menjadi kehendak dan kesenangan hati kita. Itu kan nggak semua orang miliki. Nggak semua orang memiliki itu. Menyampaikan ke orangnya langsung. Why not? Kenapa salah? Tidak salah kan? Ya, menyampaikan ini bisa langsung bertatap muka. Kalau memang itu dibutuhkan selama ada orang yang ketiga yang menemani dirinya. Biar tidak terjadi fitnah. Oh, begitu Ustaz ya? Ya, Lebih harus. baiknya seperti itu ya, Ustaz? Betul, apalagi mendatangkan. Mungkin ada orang yang dipercaya untuk menyampaikan itu kalau memang tidak punya keberanian menyampaikan itu. Atau bisa jadi langsung datang bersama orang tua untuk memperjelas atau bersama kakak atau adiknya itu. Tapi itu sudah hal yang lumrah, manusiawi. Yang kita khawatirkan ini ada orang sudah pada waktunya tapi dia tidak punya ghirah, nggak punya kecenderungan. Ditanya sudah punya pacar belum? Belum. Calon juga belum. Pernah kenal dengan wanita belum? Juga enggak. Ini kan susah. Jadi itu hal yang manusiawi lah. Jadi ya wajar bagi kita untuk mengenalnya, kemudian mencari tahu tentangnya, data pribadinya bagaimana, keluarganya seperti apa. Ketika memang ada keseriusan, katakanlah. Mungkin berat, tapi yakinlah. Di perkara-perkara yang memberatkan, itu Allah pasti akan selipkan kebersamaan
pada yang memberatkan itu sebuah kemudahan. Makanya Mas Panji dalam posisi ini ya bisa diberi semangat teman-temannya itu untuk ya memperjelas status itu ya. Untuk teman-teman juga yang nonton video ini kan juga harus semangat. Insya Allah. Gitu, dari apa pencerahan dari Ustadz Eko Asmanto. Masya Allah. Ada yang lain Mas Panji? Ada Ustaz. Ini yang terjadi biasanya. Tadi kan pihak perempuan nih yang mikirkan kuliah, yang mikirkan keluarganya, mikirkan kuliah, mikirkan skripsi, mikirkan apalah itu hobinya atau bagaimana, pengen seneng-seneng lah. Sekarang pihak laki-laki Ustaz. Kadang laki-laki yang ingin mengungkapkan itu belum ada keberanian. Gitu Ustaz. Ya. Gimana itu? Untuk mengatasi itu Ustaz? Nah, ini memang psikologis ya. Psikologis kita ini nggak sama. Seperti kita dihadapkan sama masalah yang berat ya. Kayak seperti sekarang kita berada di zona merah misalnya. Kita berada di kota Sidoarjo, kita merasa takut. Keluar-keluar takut nggak bisa makan, takut nggak dapat sembako, takut di lockdown. Ini kan psikologis sebenarnya. Ya yakinlah. Maka tadi di awal kami sebutkan di situ perlu ada kelapangan dada hati kita. Perlu ada niat yang kuat dalam hati kita. Jadi kalau memang sudah waktunya, melangkahlah. Apa yang menjadikan sulit bagi kita? Enggak salah kok. Al-Quran pun juga membolehkan kok. Di dalam surah Al-Baqarah misalnya pada ayat 235. Itu tidak salah. Bagi seseorang itu untuk apa ya? Meminang seorang wanita. Dan bisa jadi kata-kata ketika dia mengatakan, aku benar-benar senang pada dirimu, dan izinkanlah aku untuk datang kepada orang tuamu. Itu secara tidak langsung, kata-kata di balik itu sudah mengandung makna. Sang laki-laki ini serius akan meminang sang wanita. Jadi jangan zalimi hati kita. Lalu kita ini menggantung begitu. Yang wanita ini juga menggantung, yang laki-laki ini juga menggantung. Wanita menunggu, perasaan kita yang laki-laki, dia tidak berharap. Dia tidak berharap. Nah, laki-lakinya kita menggantung, tidak punya keberanian untuk mengatakan, padahal yang wanita ini menunggu. Kenapa dia tidak mengatakan yang demikian? Nah, jadi indah kiranya kehidupan ini kalau kita kembalikan kepada Allah. Harus yakin, harus mantap, tawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Allah yang bukakan rizki, Allah yang akan memudahkan urusan kita. Makanya katakanlah apa yang menjadi kehendak hati seseorang. Tapi ngomong-ngomong ini Mas Panji, akan melangkah ke situ atau bagaimana ini? Ya konsultasi dulu. Alhamdulillah. Masya Allah. Mudah-mudahan ini memotivasi teman-teman ya. Memotivasi teman-teman. Alhamdulillah. Ya memang harus begitu. Ini kan lumrah Mas Panji ya. Jadi teman-teman biar tahu lah gimana. Betul. Stepnya biar nggak pacaran lagi. Di sana di luar banyak orang pacaran. Kena COVID-19 malah banyak yang ini Ustaz mengeluh ini LDR semua. Betul. Apa itu LDR tuh? Wah, saya nggak tahu itu kepanjangannya LDR. Pokoknya istilahnya dia jarak jauh cintanya. Oke. Ya. Ya. Ada yang lain? Mungkin cukup Ustaz untuk Oke. motivasi teman-teman ini. Ya. Sahabat sekalian, teman-teman, adik-adik, rekan-rekan, dimanapun berada, terima kasih Mas Panji, waktunya sudah berbagi cerita untuk kita, berbagi semangat dan berbagi motivasi. Dan yang lebih terpenting, mengajak adik-adik kita yang masih muda untuk ya mengikuti aturan agama Allah yang sudah Allah tetapkan. Jadi menikah yes, pacaran no. Artinya di sini adalah ketika memang kita ingin sesuatu, menyukai sesuatu, maka lakukanlah sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita senangi, yang kita sukai ini, sesuai dengan aturan hukum agama Allah. Jadi jangan sekali-kali melakukan yang tidak dibenarkan. Berpacaran itu tidak ada secara islami. Yang ada adalah khitbah. Atau ketika memang sudah memiliki kemampuan, maka dia akan menikah. Nah, di sini mudah-mudahan ini menjadi penyemangat untuk kita. Mari teman-teman, adik-adik, rekan-rekan yang masih muda saat ini yang belum melangkah ke pernikahan, tatalah niat kita, bulatkanlah pikiran dan hati kita, ya, jujurlah
kepada diri kita. Jangan sampai sebagai anak muda, sebagai penentu masa depan bangsa yang nantinya, yang berikutnya, Anda yang muda, Anda yang masih sinergik hari ini, Anda yang akan menentukan nasib bangsa ini seperti apa. Tapi kalau hari ini Anda yang masih muda hidup tidak lebih baik daripada teman-teman, kakak-kakak, saudara-saudara kita yang hari ini mereka hidup lebih baik, maka jangan sampai ketika kita nanti yang masih muda, yang hari ini masih berusia muda, hidup di masa yang nantinya tidak jauh lebih baik daripada orang-orang yang hari ini sudah tua. Maka lebih baik yang tua tidak usah mati, yang hari-hari ini hidup, mereka lebih baik mati. Disinilah, mari kita camkan baik-baik, jadilah anak muda yang sesuai dengan tuntunan, yang tadi kita sampaikan Mas Panji ya, yang benar-benar sesuai dengan hukum dan syariat agama Allah. Jangan banyak melakukan yang tidak dibenarkan. Kalau memang mampu, melangkahlah. Insya Allah. Allah yang akan melapangkan, memudahkan, membuka semua apapun yang berhubungan dengan kebutuhan hidup kita. Ketika dengan syarat, kita melakukannya sesuai dengan tuntunan apa yang telah Allah turunkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Terima kasih Mas Panji, semangatnya. Tetap kita harus semangat untuk berbuat baik dan menebar kebaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq fi sabilil haq. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.